Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Kosmas Erik Irawan, asal sekolah SMK Pius 10 Magelang. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2025 di STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang dengan NIM 2002 Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan UKIN dengan tema materi manusia makhluk otonom dan subtema suara hati di kelas 10 dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Demikian perkenalan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Spigma luar biasa. Ya. Pada hari ini kita akan belajar. Ya, tentunya pertemuan lalu kita juga sudah sedikit menyinggung tentang suara hati. Ini bagian dari pembelajaran PBL, Problem Based Learning, ya. Jadi teman-teman, pada hari ini kita akan mendalami tentang manusia makhluk otonom dengan subtema suara hati. Supaya kita semangat, kita petikkan salam Tarakanita, ya. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Nah, saya mohon juga supaya kita pembelajaran hari ini bisa diberkati oleh Tuhan. Kita harus membuka dengan berdoa, ya. Saya minta siapa yang mau doa? Rafaela untuk memimpin doa. Marilah Pak Erik dan teman-teman sebelum memulai pelajaran kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di sini. Sekarang kami akan memulai pembelajaran pada hari ini. Semoga Engkau selalu melindungi dan memberkati kami. Amin. Kemudian dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Rafaela, ya. Kita mau bernyanyi terlebih dahulu, nanti akan diiringi oleh Reinhard. Kalian pasti tahu kok lagunya. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama. Kalau kalian mau tepuk-tepuk juga boleh, ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Ya, silakan duduk. Ya. Teman-teman, kira-kira ya mulut kalian, kenapa kita harus hati-hati menggunakan tangan kita? Apa? Tidak melakukan kejahatan, dosa. Ini kita berawal, ya, PBL itu berawal dari permasalahan, ya. Ini sangat konkret dalam kehidupan kita.
Contohnya kita iseng-iseng untuk ngambil barangnya teman. Ya, atau kita tiba-tiba mudah sekali untuk memukul teman. Ini juga punya kaitannya dengan namanya suara hati. Jangan sampai nanti kalau kalian sudah memukul teman lalu kalian menyesal. Ya, kalian menyesal. Ya, jangan sampai. Makanya kita harus berhati-hati. Kenapa sih kalau kita harus berhati-hati menggunakan kaki kita? Kenapa? Kita mudah sekali untuk menendang teman. Oh, ya ini ya, ya betul ya. Tendang, ya. Lalu sama orang tua misalnya memberikan barang dengan menggunakan kaki, ya. Ada, tolong ambilkan itu. Misalnya aktivitas di rumah, semuanya duduk di bawah, nonton TV di bawah, kasurnya di bawah. Nah, kalian pas waktu jalan, tolong ambilkan, misalnya handphone atau ambilkan apa, kalian pakai kaki. Ya. Sopan enggak kira-kira? Ya enggak lah, ya. Sopan? Enggak. Oh enggak, ya. Ya enggak sopan. Nah ini juga bagian dari etika, bagian dari pengolahan hati nurani, itu suara hati. Kita berangkat dari permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu, nah ini yang terakhir ini, hati-hati gunakan mulutmu karena apa? Nah, ngomong kasar. Apalagi maki temannya. Ya, berbohong. Nah ini sangat mudah untuk dilakukan, kita lakukan. Hah? Ya? Ya. Seringkali kebun binatang keluar. Ya enggak? Kalian berani enggak untuk hati-hati menggunakan itu semua untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik? Insya Allah. Ya, teman-teman semuanya, mari kita sadari permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan kita sehari-hari yang mengasah atau membuat hati nurani kita ini kadang-kadang juga menjadi tumpul, kadang-kadang juga menjadi lebih peka. Ya, pada hari ini saya akan memperlihatkan sebuah video. Ini bukan suatu permasalahan baik atau buruk, tapi sebuah keputusan. Apa yang akan saya lakukan di kemudian hari? Ya, tolong kalian simak dengan baik dan seksama, sehingga kalian pun juga bisa mengerti tentang kehidupan. Kalian bisa memahami bahwa peran hati nurani itu penting di dalam kehidupan kita. Ya, ini adalah hati nurani. Nanti kita akan bahas tentang pengantar, tujuan pembelajaran, pembahasan video, materi, lalu ada diskusi kelompok, kuis, dan kita akan refleksi bersama. Ya. Sebelum memasuki tersebut, kita semua masuk semua ya, ini ya. Nggak ada yang nggak masuk maksudnya. Ya. Pengantar, ya. Suara hati mengacu pada istilah namanya konsiensia, atau dalam bahasa Latinnya konsiensia, bahasa Inggrisnya adalah conscient, yang berasal dari kata conscio, yang berarti kesadaran atau pengetahuan. Jadi kalau kalian tuh punya hati nurani, berarti kalian punya pengetahuan yang lebih untuk mempertimbangkan segala sesuatunya. Ya. Kesadaran itu merupakan kesadaran moral yang timbul dan tumbuh dalam hati manusia. Jadi kesadaran ini bukan dibuat-buat, tetapi memang timbul dalam hati manusia. Sedangkan hati nurani yang sempit diartikan sebagai penerapan kesadaran moral yang mungkin hanya dalam situasi yang konkret menilai suatu tindakan manusia atas baik atau buruk. Nanti kita akan berdiskusi tentang video singkat bahwa situasi kita tidak hanya dinilai dari baik atau buruk. Situasi itu tidak hanya dinilai pantas atau tidak pantas, tetapi ada suatu pertimbangan yang lain. Ya, suara hati adalah suara Allah. Maka melawan suara hati berarti melawan Allah. Ya.
agar kita setia kepada kehendak Allah, kita perlu bersatu dengan Roh Kudus dan mengandalkan kekuatannya. Kalau kita tidak mengandalkan kekuatannya, suara hati kita akan menjadi tumpul. Suara hati kita akan keliru. Ya. Mana ini? Terburu-buru ini. Nah, tujuan pembelajaran PBL ini meningkatkan keterampilan pemecahan masalah untuk supaya kita berpikir lebih kritis, supaya kita tidak hanya melihat dari satu sisi, tetapi kita bisa melihat dari dua sisi. Ya, tidak hanya baik buruk, tetapi juga bagaimana kita mempertimbangkan hal-hal yang lain di dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, serta mengembangkan kemandirian peserta didik berkolaborasi agar mereka dapat menghadapi masalah kehidupan nyata. Ya. Dan dengan tema suara hati, sebagai manusia yang otonom, peserta didik diajak untuk mensyukuri anugerah suara hati yang diberikan oleh Allah kepada kita sesuai dengan suara hatinya, sehingga bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap berbagai pilihan hidupnya atau pilihan hidup kalian. Nah, kita diajak untuk berpikir kritis, disatukan hati kita dengan realita-realita yang ada. Dan marilah kita melihat video tersebut. Kunjuk Gusti kamu keparwo Nabi Nugroho puniki Wiyoto SMK Namaku Kenisa. Aku tinggal di lereng Merbabu bersama ibuku di rumah yang asri dan sederhana. Aku selalu bersyukur karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik padaku. Namun, ada juga saat-saat di mana aku merasa khawatir, apalagi dengan kondisi dan kesederhanaanku. Aku merasa bingung, bagaimana aku bisa mewujudkan cita-citaku. Ternyata Tuhan menjawab doa dan harapanku. Mulai hari ini akan kuwujudkan cita-citaku bersama SMK Pius 10 Magelang. Bersama program beasiswa pendidikan penuh dari PT Berkat Pangan Sejahtera Indonesia, aku siap mengembangkan diri, baik secara akademik, pendidikan karakter, dan senantiasa bisa berbagi dengan teman-teman yang mengalami situasi yang sama denganku. Dengan restu dari ibuku, pendampingan dari suster, dan pendampingan dari Bapak Ibu guru yang profesional dan kompeten. Aku bangga bisa menjadi bagian dari SMK Pius 10 Magelang dan beasiswa pendidikan penuh PT Berkat Pangan Sejahtera Indonesia. Salam Tarakanta. Nah, teman-teman, siapa nama tokoh utama dari video yang berjudul Kenisa tadi? Siapa namanya? Kenisa. Ya. Nama orang itu nama orang yang asli dijadikan judul. Kalau kita lihat Kenisa itu artinya adalah bait
baik ta'ala. Ya, apa yang menjadi pergulatan dalam video singkat tersebut? Kalau kalian melihat pergulatannya apa? Masalah ekonomi. Dengan masalah ekonomi harus ada apa? Dia mengalami permasalahan ekonomi, lalu setelah itu yang dia pertimbangkan apa? Apa? Cita-cita. Dia mau sekolah atau enggak gitu ya? Ya, sekolah atau enggak? Karena ekonomi keluarga tidak mampu. Lalu akhirnya sekolah enggak dia? Karena apa? Beasiswa penuh. Tentunya dia mendapatkan beasiswa juga harus butuh perjuangan. Ada resiko yang harus dia ambil. Ya. Jadi tidak beasiswa penuh tidak cuma-cuma diberikan, tetapi juga pasti ada persyaratan akademis, keaktifan dalam berorganisasi dan lain sebagainya. Dan ini adalah permasalahan yang tadi kalian lihat. Ya. Lalu, bagaimana keputusan atau penyesuaian masalah dari video singkat tersebut? Apa yang dia lakukan kalau dia ketika ada masalah, dia mempertimbangkan apa yang dia lakukan tadi? Kira-kira apa? Dia mencoba untuk meyakinkan diri bahwa saya bisa. Tentunya dia juga berdoa kepada Tuhan, ya. Dia berdoa, gimana saya memilih apa ini Tuhan, kan gitu. Ya. Kita akan menuju ke materi. Ada fungsi suara hati, ada suara hati yang keliru dan cara membina suara hati. Mari kita lihat satu persatu. Ya. Fungsi suara hati. Suara hati itu sebagai pegangan. Sehingga suara hatimu juga harus dirawat, suara hatimu juga harus dipupuk dengan baik. Karena itu sebagai pegangan. Kalau suara hatimu sering keliru, ya apa yang akan menjadi pegangan dalam dirimu? Lalu menjadi pegangan untuk memilih yang terbaik. Memilih yang terbaik. Pilihan yang baik, pilihan yang berat itu bukan milih yang baik atau tidak baik, tetapi memilih yang terbaik dari yang baik. Seperti video tadi, kalau dia membantu orang tuanya baik nggak? Kalau dia ke sekolah baik nggak? Tapi dia memilih untuk yang lebih baik, bahwa dia ingin merubah kondisi keluarganya menjadi lebih baik, tidak hanya menjadi berjual bibit, lombok. Itu pun bukan sebagai penjualnya, dia hanya buruh, gitu. Tapi dia punya keputusan yang baik. Sehingga keputusan itu seringkali dinamakan minus malum. Tahu? Minus malum itu mempertimbangkan keburukan yang paling kecil, ya. Mempertimbangkan suatu hal yang buruk yang paling kecil, itu namanya minus malum. Nah, suara hati yang keliru, teman-teman, apakah itu bisa? Bisa saja. Ya, suara hati ini yang sering tidak dihiraukan. Suara hatinya tidak dihiraukan ini seringkali keliru. Misalnya kalian nggak mau, jangan mengolok dalam hatimu, jangan mengolok, tapi kamu, saya sudah jengkel nih, saya mengolok aja, ya. Saya mengolok Jesse, mengolok Sydney, mengolok siapa, ya. Ini hal-hal sederhana yang sering kali kita lakukan, ya enggak? Ya, hal sederhana yang sering kali kita lakukan. Lalu pengaruh emosi seperti malu, takut, marah, gengsi tadi termasuk. Kita nggak punya uang saku yang banyak, tetapi kita seringkali harus ke Artos karena ikut teman-temannya. Ya. Harus harus utang temannya untuk beli suatu barang. Nah, akhirnya nggak punya uang, pinjol. Nah, akhirnya kemana-mana utangnya dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini tolong untuk kita sikapi bersama.
bahwa pengaruh hati nurani itu jangan sampai keliru. Cara membina suara hati ada 3 hal. Yang pertama, mengikuti suara hati dalam segala hal. Kalau kamu tuh jangan mengolok, ya kamu diem, nggak usah mengolok. Ya, kalau hati nuranimu bilang jangan ditendang, ya kamu nggak usah tendang. Kata hatimu bilang jangan dipukul anak itu, jangan usah pukul. Cara membedakan suara hati dan suara otak ini. Suara otak seringkali dipengaruhi oleh keegoisan manusia. Karena kita berpikir, kalau suara hati itu lebih ke belas kasih, cinta, ya, kemanusiaan, ya, gitu. Hati nurani nggak mungkin bilang, kamu nggak punya harga diri, coba dipukul aja, enggak. Ya. Dia berlandaskan dengan cinta, kasih, mencari keterangan pada sumber yang baik. Sisanya apa? Kitab suci, bacaan rohani. Yang tadi juga sebagian juga sering kalian sebutkan ketika pelajaran-pelajaran itu. Menjaga kemurnian hati. Menjaga kemurnian hati ya, gak usah kita masuki pikiran-pikiran yang buruk, dendam, iri, itu tidak usah kita masukin itu. Itu akan membuat hati nurani kita nggak berjalan dengan baik. Ya. Teman-teman, silakan kalian berdiskusi, ya, nanti ditulis, kalian berdiskusi, lalu nanti dipresentasikan ada 4 pertanyaan. Itu boleh. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, pertanyaannya, bagaimana kesan kalian ketika membaca cerita di atas? Kita merasa terharu dan kagum dengan perubahan sikap putra mahkota setelah mengalami mimpi tersebut. Awalnya ia hanya fokus pada kemewahan pesta pelantikannya, tetapi kemudian ia sadar akan penderitaan rakyatnya. Apa yang dialami oleh putra mahkota itu sebelum dilantik? Sebelum dilantik, putra mahkota bermimpi tentang bagaimana pesta pelantikannya dipersiapkan dengan mengorbankan rakyat kecil. Ia melihat bagaimana rakyat dipaksa dan dianiaya untuk memberikan upeti, budak-budak dipaksa bekerja siang malam, dan para pandai besi emas serta tukang jahit dipaksa untuk membuat perlengkapan pelantik yang mewah. Ia juga melihat banjir air mata dan mendengar tangisan rakyatnya. Apa yang mendorong putra mahkota tersebut sehingga kemudian ia mengambil sikap untuk mengabdi dan senasib dengan rakyat? Mimpi tersebut yang mendorong putra mahkota untuk mengubah sikapnya. Ia menyadari bahwa kemewahan dan kegembiraan pelantikannya hanya didapatkan dari penderitaan rakyatnya. Hal ini membuatnya tersentuh dan ingin membalas budi dengan mengabdi dan senasib dengan rakyatnya. Yang terakhir, nilai-nilai positif apa yang bisa diambil dari kisah di atas? Nilai-nilai positif yang bisa diambil dari kisah di atas adalah kepedulian terhadap penderitaan orang lain, keberanian untuk mengubah sikap dan tindakan, kerendahan hati untuk melayani dan mengabdi kepada rakyat, dan kesederhanaan dan tidak bermewah-mewahan. Hei, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk teman-teman kita di sini. Ya, silakan duduk.
terakhir teman-teman, kalian silakan mengisikan. Sudahkah saya menggunakan suara hati kita dalam segala hal? Ya, kita refleksikan. Apakah yang menjadi pergulatan saya dalam menggunakan suara hati? Sudahkah saya mengasah hati nurani dengan sebaik-baiknya? Nanti kita refleksikan bersama-sama. Jelaskan secara singkat yang dimaksud dengan hati nurani. Sebutkan 4 fungsi hati nurani. Tuliskan 3 cara membina hati nurani dan tuliskan cara kerja hati nurani. Ya, untuk tugas dan refleksinya bisa dipahami? Ada pertanyaan? Sepanjang pelajaran pada pagi ini ada yang mau ditanyakan? Semua sudah jelas? Iya. Teman-teman, syarat menjadi orang manusia yang otonom itu dia mampu untuk bersikap bijaksana. Biasanya tidak hanya untuk orang lain, tetapi untuk diri kalian sendiri. Biasanya itu akan melibatkan hati nurani kalian dalam setiap menentukan keputusan kalian. Ya, tolong kita semua harus peka terhadap suara hati. Kita semua harus mampu mendengarkan suara hati kalian masing-masing, diri kalian masing-masing, dan jangan sampai terbelenggu oleh egoisme diri kita. Ya, karena Yesus sendiri mengajarkan cinta kasih. Gunakan cinta, gunakan dalam diri dan hati kalian. Jangan sebagai egois yang diberikan. Yesus mengajarkan apa toh? Jika kamu ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Kita diajari ya dengan perumpamaan orang Samaria yang murah hati, di mana orang Samaria tersebut tidak tahu siapa yang dia tolong, tetapi dia menggunakan suara hatinya. Sebagai manusia, kita harus saling menolong. Itu teman-teman. Setelah ini kegiatan kalian dan PR kalian, selain ada yang ditulis ini, juga harus mampu menggunakan suara hati untuk berelasi dengan satu sama lain, tidak menggunakan kata-kata kasar, ya, tidak jahil. Hati-hati gunakan tanganmu ya, supaya hidup kita saling berdampingan, hidup damai satu sama lain. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa yang akan dipimpin oleh siapa? Reinhard. Ya, kita akhiri pembelajaran kita dipimpin oleh Reinhard. Marilah kita akhiri dengan doa. Jangan apa-apa. Kudus, amin. Terima kasih atas keberadaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kami akan melanjutkan kegiatan tema yang kita hari ini ada caranya yang lengkap Amin. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Sekarang dan selama-lamanya. Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Mari kita berikan salam kebanggaan kita. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Yes. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Silakan. Terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan kegiatan selanjutnya. Terima kasih.